Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Doaku semoga kalian tetap sehat, tetap fokus, bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Kelas 3, semester 1. Semangat belajar Pangeran Siddhartha. Hari ini kita dalam pertemuan pembelajaran keempat tentang cara Pangeran Siddhartha belajar. Yuk, sebelum belajar, tangan bersikap anjali, berdoa dulu. Kalian berdoa secara mandiri ya. Setelah berdoa, silahkan duduk hening. Caranya ini di mute dulu ya. Diberhentikan dulu supaya kamu bisa baca teksnya. Berdoa dimulai. Nah, setelah selesai berdoa, silakan duduk hening ya. Ini di pause dulu supaya kamu duduk hening selama 5 menit ya. Nah, begitu Bapak bilang duduk hening mulai, langsung kamu pause supaya bisa meditasi selama 5 menit. Setelah itu kamu baru mulai belajar. Yuk, duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian berdoa dan meditasi, ya, batin dan pikiran siap untuk belajar. Yuk, apa tujuan pembelajaran hari ini? 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam mempelajari cara Pangeran Siddhartha belajar. 2. Menjelaskan cara-cara belajar dengan benar. 3. Menceritakan cara Pangeran Siddhartha belajar dengan benar. Apakah kalian masih ingat? Iya. Peristiwa apakah ini? Ini adalah peristiwa ketiga di pembelajaran ketiga, di mana Pangeran Siddhartha memenangkan dalam perdebatan angsa. Masih ingat apa keputusan hakim pada waktu itu? Iya, pinter ya. Jadi keputusan hakim menyatakan bahwa hidup adalah milik orang yang ingin menyelamatkan. Sedangkan mati adalah milik orang yang ingin menghancurkan atau membunuhnya. Karena angsa masih hidup, maka angsa tersebut menjadi milik Pangeran Siddhartha yang ingin menyelamatkan. Bukan milik Dewadatta yang ingin membunuhnya. Lalu, bagaimana selanjutnya pembelajaran hari ini? Yuk kita cari tahu. Bagaimana cara belajar Pangeran Siddhartha? Coba kita lihat. Nih dia. Nah, wah, ini cara belajar apa ya? Anak-anak, apa yang sedang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha? Iya, lihat, Pangeran Siddhartha sedang mengamati peristiwa membajak sawah. Jadi Pangeran Siddhartha menggunakan indera penglihatannya, menggunakan mata untuk mengamati lingkungan sekitar. Nah, apa di sini artinya? Anak-anak, Pangeran Siddhartha belajar dengan cara mengamati. Kalian juga sebenarnya tanpa sadar kamu sering melakukan itu ya. Jadi mata kita digunakan untuk mengamati sesuatu ya. Nah, mengamati itu, belajar mengamati bisa dengan cara melihat, bisa dengan cara mendengar, bisa dengan cara mencoba ya,
bisa dengan cara membaca itu. Jadi bisa dengan mendengar, membaca, ataupun melihat dengan cara menganut. Nah ini Pangeran Siddhartha belajar yang pertama, cara belajarnya Pangeran Siddhartha mengamati peristiwa. Satu. Nah, yang kedua, wah, apa nih? Anak-anak, setelah proses mengamati, biasanya timbul sesuatu masalah, ya. Timbul masalah. Kok ini begini? Kok itu begitu? Mengapa begini? Mengapa begitu? Wah, kayak Doraemon aja ya. Nah, jadi anak-anak, setelah mengamati biasanya timbul rasa ingin tahu. Nah, apa itu artinya? Yaitu belajar dengan cara bertanya. Tuh, lihat. Pangeran Siddhartha senang bertanya. Dia bertanya pada gurunya. Izin bertanya, guru. Bagaimana caranya agar hidup kita bermanfaat? Wow, hebat ya. Jadi cara belajar Pangeran Siddhartha yang kedua adalah dengan cara bertanya. Ya. Jadi anak-anak, kalian kalau bertanya jangan takut-takut, ya. Itu juga cara belajar yang baik seperti Pangeran Siddhartha. Senang bertanya, ingin tahu. Itu cara belajar yang kedua. Yaitu dengan bertanya. Lalu yang ketiga gimana? Ini dia. Ya. Pangeran Siddhartha belajar dengan cara menalar. Ya, menalar. Gimana menalar? Lihat, ya. Pangeran Siddhartha duduk bermeditasi, memikirkan peristiwa-peristiwa yang pernah dia lihat pada saat membajak sawah, ya. Dia merenungkan, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, dinalar. Sebabnya kenapa? Demikian juga melihat peristiwa ketika membajak sawah, ada burung yang menangkap ular, ular menangkap kadal, dan seterusnya. Nah, peristiwa itu dinalar. Dinalar itu dicari hubungan sebab akibatnya, ya. Dicari, dianalisis, ya, dianalisa. Kemudian juga setelah dianalisa, kemudian juga dibandingkan, ya. Dianalisa, dibandingkan. Inilah yang namanya menalar, ya. Tuh, jadi cara belajar yang ketiga dengan cara menalar. Cara yang keempat adalah, nah ini dia anak-anak, mencoba dan mencari informasi, ya. Jadi setelah belajar dengan cara bertanya, ingin tahu selanjutnya yaitu mencoba, ya, atau mencari informasi. Jadi setelah tahu jawabannya secara teori, ya, supaya lebih mantap, maka dicoba. Teori-teori itu dicoba dilakukan. Nah, jadi cara belajarnya ada berapa? Udah 4. Yang pertama, yuk diurutkan. Mengamati, belajar dengan cara mengamati. Cara kedua, belajar dengan cara bertanya. Yang ketiga, mencoba dan mencari informasi. Yang keempat, dinalar. Dinalar itu adalah dicari, dianalisa sebab akibatnya, dicari hubungannya di mana, dicari perbedaannya di mana, dianalisa dan dibandingkan. Ya, itu namanya menalar. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, cara yang berikutnya yang Pangeran Siddhartha lakukan, belajarnya ada dengan cara apa nih? Ayo, ini Pangeran Siddhartha sedang apa? Iya, berbagi anak-anak sekalian.
berbagi juga termasuk cara belajar. Artinya anak-anak, setelah kalian tahu, setelah kalian bisa, juga jangan pelit, harus berbagi pengetahuan dengan orang lain, membantu temannya yang kesulitan. Seperti Pangeran Siddhartha nih, belajar berbagi kepada orang lain dan juga semua makhluk, yaitu belajar berbagi. Jadi setelah tahu, setelah bisa, kita umat Buddha belajar berbagi, mengikuti contoh yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Itulah anak-anak 5 cara Pangeran Siddhartha belajar. Mengamati, bertanya, mencoba, menalar, setelah tahu dan bisa berbagi, ya, membantu teman-temannya yang kesulitan. Nah, itu anak-anak. Sekarang kalian sudah tahu ya, ternyata Pangeran Siddhartha hebat. Siapa pengen seperti Pangeran Siddhartha? Belajarlah seperti Pangeran Siddhartha ya. Belajar, mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan berbagi. Jadi sekarang kamu tahu, belajar ada banyak cara ya. Dan kedua, Pangeran Siddhartha belajar dengan cara mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan berbagi. Oke, kalian siap untuk mencobanya? Yuk, lakukan ya, seperti Pangeran Siddhartha. Jadi kalau belajar, prosesnya seperti itu ya, supaya kalian menjadi hebat seperti Pangeran Siddhartha. Nah, setelah sekarang kalian tahu, yuk kita kembali bernyanyi. Kita ulang lagi lagu Semangat Belajar ciptaan Puji Mujur ya. Di awal tadi ya, di pertemuan pertama kita sudah nyanyikan lagu ini ya, supaya kalian pintar seperti Pangeran Siddhartha. Yuk kita belajar menyanyikan lagu Semangat Belajar. Anak-anak sekolah sekarang belajar di rumah. Oke ya, sip. Yuk kita nyanyikan. Anak-anak sekolah sekarang belajar di rumah, dibantu papa mama, belajar jadi mudah dengan lihat video, menyimak semua info, direkam di memori, disimpan dalam hati. Belajar membaca, awal mula dieja. Belajar menulis, jangan sambil menangis. Agar pandai berhitung, berjuang dengan tekun, meraih cita-cita. Jangan lupa berdoa. Semangat belajar, pasti kau jadi pintar. Dengan rajin disiplin, bisa jadi pemimpin. Jujur dan rendah hati, jadi anak berbudi, berani dan tanggung jawab, jadi orang beradab. Agar pandai berhitung, berjuang dengan tekun, meraih cita-cita. Jangan lupa berdoa.
pasti kau jadi pintar dengan rajin disiplin, bisa jadi pemimpin, jujur dan rendah hati, jadi anak berbudi, berani dan tanggung jawab, jadi orang beradab. Jujur dan rendah hati, jadi anak berbudi, berani dan tanggung jawab, jadi orang beradab, jadi orang beradab. Semuanya pinter ya. Yuk, sekarang tugas buat kalian. Nah, berlatih ya. Yo, di screenshot ini ditulis, dijawab pertanyaannya, kirim jawabannya kepada Bapak Ibu gurumu. Dan sekarang kita tutup dengan berdoa. Yuk, silakan berdoa secara mandiri ya. Baik, kalau sudah berdoa, sampai di sini dulu pertemuan kita. Namo Buddhaya.